Eh, gini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, Erwin Reza. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips untuk kalian, untuk teman-teman kalian, yang mana ini saya punya 5 jadi saya punya tips untuk kalian, memberikan sharing untuk kalian yang pengen pelihara monyet ataupun yang sudah pelihara monyet tapi monyetnya masih nakal lah ibaratnya, ya nggak nakal, maksudnya masih pengen mencari ilmu lah. Jadi ini saya sharing aja buat teman-teman. Jadi yang pertama itu ini adalah 5 kebiasaan monyet pantai terutama. Tapi untuk monyet, semua monyet hampir sama semua. Monyet pantai, beruk, terus primata lain itu sama semua. Jadi saya akan menjelaskan, karena kebetulan saya punya hanya monyet pantai, jadi saya akan menjelaskan 5 kebiasaan monyet pantai yang saya alami selama 1 tahun ini. Kan ini umurnya sudah hampir 1 tahun ya, yang saya alami selama ini. Jadi saya sharing aja. Jadi yang pertama, untuk kebiasaan adalah monyet itu adalah hewan primata. Teman-teman dicatat, hewan primata. Dia itu hewan primata itu jenisnya tuh banyak, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, monyet pantai, monyet beruk, mungkin simpanse ataupun owa, kemudian apa ya, monyet gunung juga ada, pantai gunung. Kalau monyet gunung itu lebih besar lagi. Terus untuk itu termasuk hewan primata. Jadi dia memang jenisnya banyak, seperti itu, hampir sama semua mukanya, rupanya hampir podo kabeh. Cuman kalau monyet pantai ini dia cuman kecil, dia cuman besarnya itu ya bisa besar, cuman dia besarnya itu tidak seperti besarnya beruk. Nek beruk gede banget tuh, beruk itu besar sekali. Kalau yang monyet pantai itu termasuk masih yang medium. Jadi ada yang small itu monyet apa ya, marmos itu, kalau teman tahu monyet marmos itu yang kecil banget, itu harganya kurang lebih sangat mahal sekali, itu dari luar negeri, itu kecil sekali itu. Kemudian ini termasuk yang medium. Terus nanti ada lagi yang big itu termasuk beruk itu big. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah primata. Mungkin teman belum tahu monyet pantai itu jenis monyet yang seperti apa. Jadi monyet pantai jenis monyet yang seperti ini. Ini monyet pantai. Ini monyet pantai. Untuk kepalanya ini mesti jegrak, rambut kepalanya ini mesti jegrak. Kemudian punyai gigi, ini masih kecil giginya. Nanti kalau sudah besar juga punya taring dia. Kita ora untune. Diam sik. Kita ora untune. Wedi. Nah, itu untuk giginya. Jadi intinya giginya sama seperti manusia, cuman dia kalau taringnya mesti bisa panjang taringnya. Itu. Dan untuk tangannya itu hampir mirip seperti manusia. Dia punya kuku juga, dia bisa menggerawut, apa bisa cakar. Nah, dia bisa mencakar juga. Mungkin kalau teman-teman taunya monyet itu menggigit, mengejar, dia juga bisa mencakar. Jadi kita makanya harus sering-sering potong kuku untuk si monyet. Ini dia naik sini naik dia. Jadi untuk yang pertama adalah hewan primata. Kemudian yang kedua, monyet itu adalah hewan yang setia. Setia seperti apa? Jadi monyet itu ketika dia sudah kita rawat dari kecil, dari ibaratnya bayi lah, kita bisa ngerawat itu umur 1 minggu 2 minggu lah. 2 minggu lah kita merawat, mulai umur 2 minggu itu kan masih kecil, itu harus masih diberikan apa sih, dot. Nah, dari kecil seperti itu kita yang ngedoti lah. Terus umur 1 bulan kita yang merawat, kita yang ini, otomatis dia pemikirannya ini, otaknya ini pemikiran, oh berarti yang memberi makan, yang memberi minum itu induk saya. Itu induk saya, otomatis dia tidak akan pernah meninggalkan induknya. Mungkin teman-teman bisa tahu, lihat di video-video lain, cara monyet menyapih anaknya itu adalah dengan cara bener-bener induknya itu, anaknya ditendang-tendang sama induknya, tendang-tendang, ojo nganti gendong, jangan sampai gendong lagi. Pokoknya kamu harus bisa mandiri, tendang-tendang, dibiarke, nangis biarin. Nah, jadi untuk menyapih, biasanya untuk menyapih monyet itu seperti itu kalau dari indukannya. Tapi kalau untuk dipelihara, otomatis kan kita yang harus
merawat, kita harus ini. Karena apa, nanti kan kita harus pengennya kan punya monyet yang jinak juga atau pastinya. Nah, kita harus merawat tuh, otomatis nanti monyetnya itu dia akan setia kepada kita. Ketika ditinggal pasti dia akan teriak-teriak. Ketika ketika ada ancaman mesti akan mencari kita. Itu jenisnya monyet seperti itu. Walaupun dia nakal tapi dia itu ngerti yang punya itu siapa, dia tahu. Orang lain walaupun suaranya podo, suaranya sama, cuman dia tahu yang punya itu suaranya kayak gimana, dia tahu. Dia bisa mendengarkan pakai suara. Ketika kita panggil lah dengan nama, otomatis dia akan menjawab kalau itu pemiliknya, seperti itu. Itu untuk ini. Kemudian kalau dia ngerti baunya kita ya langsung ngerti. Tapi ketika muka kita ditutupi, mungkin teman-teman belum tahu kebiasaan dia. Kalau muka kita tutupi, kita pakai topeng atau kita pakai apa, itu nanti dia akan lupa dengan kita, akan takut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, monyet ini adalah hewan termasuk hewan herbivora. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa sih makanan untuk monyet, nah itu mungkin pertanyaannya banyak sekali yang tanya seperti itu. Pertanyaan ada juga kayak gitu. Mungkin kesimpulannya adalah di SD sudah pernah diajari monyet itu makanannya cuma pisang, seperti itu. Itu bener, tapi monyet itu dia makanannya nggak cuma pisang aja. Dia makanannya itu omnivora. Dia termasuk pemakan segalanya. Omnivora dia. Dia makan tumbuhan, ya. Tumbuhannya apa? Godong. Ora, termasuk apa, Bano? Oh. Herbivora, tumbuhan itu herbivora. Kalau karnivora daging. Nah, ini omnivora, daging juga mau, tumbuhan mau, buah-buahan mau. Ini monyet termasuk, misalnya kalau buah sudah pasti semua buah mau. Dia suka gambar. Nih, suka gambar nih. Gambar bos. Nah, dia suka gambar. Oke, kalau dari tumbuh-tumbuhan itu biasanya dia makan daun-daunan ini. Pepaya. Daun pepaya biasanya dia makan. Pepaya, daun ke atas ini biasanya dia makan karena apa? Dia butuhkan daun-daun untuk pencernaannya. Terus kangkung, sawi ya dipangan deh. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, yang taunya cuma monyet tuh makannya pisang, buah-buahan. Nah, monyet itu hidupnya di hutan, otomatis makanannya apa saja. Terus kemudian kalau karnivora, dia juga makan daging seperti ayam, tapi posisi yang sudah direbus atau sudah digodok, sudah direbus atau sudah digoreng. Itu untuk ayam. Tuh. Kemudian termasuk juga kalau cat food kan juga dari ikan toh. Cat food juga dari ikan toh. Itu kan juga termasuk apa jenenge? Yo bukan herbivora, itu termasuk karnivora. Dan omnivoraan segalanya. Jadi dari herbivora dan karnivora. Tuh. Jadi teman-teman yang belum tahu makanan dia apa, sebenarnya sangat banyak sekali makanan seadanya. Akan tetapi pemberian makan untuk si monyet ini satu hari bisa sampai 5 kali, 4 sampai 5 kali. Pagi kita berikan terus siang nanti kita berikan lagi, nanti sore kita berikan lagi, malam kita berikan lagi. Jadi paling enggak sehari 4 kali untuk dia makan. Itu harus dipenuhi, kalau enggak dia akan teriak-teriak, akan lemes. Biasa teman-teman ngasih makan jam berapa, usahakan jam segitu teman-teman ngasih makan lagi besoknya. Jadi selalu stabil, rutin lah ngasih makannya jam segitu. Kalau enggak dia pasti akan lemes. Itu pengalaman saya. Itu untuk masalah makan. Dia suka sekali dengan menggambar. Nih, dia menggambar gambar apa boleh? Love. Oh, ini gambar apa? Bos. Kamu gambar apa, Bos? Nah, itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, monyet itu adalah hewan yang pintar. Yang keempat ya, monyet adalah hewan yang pintar. Pintarnya seperti apa? Dia itu dilatih bisa, termasuk dia dilatih bisa, dipanggil bisa. Maksudnya dia disuruh-suruh apa bisa. Itu adalah termasuk hewan yang pintar ini. Ini dia tahu loh, maksudnya buah ini harus diapakan, dimakan apa nih, berarti kayak rambutan dia tahu yang dimakan apanya, dia udah tahu, tidak usah harus dibuka dia ngerti ini harus
dia termasuk hewan pintar seperti itu. Dia bisa makan apa-apa sendiri, main-main dewe, enek udan dia bisa ngeyop. Ya kalau kehujanan bisa berteduh sendiri. Itu kalau monyet. Kemudian yang terakhir itu adalah dia sangat takut dengan hal-hal yang baru. Monyet itu takut banget dengan hal baru. Misalnya, mungkin teman-teman sudah tahu, di video-video saya sebelumnya pasti ada cara mengenalkan hewan apa, dengan monyet. Nah, dia seperti itu. Dia perlu perkenalan yang lama. Kemarin mungkin teman-teman sudah tahu memperkenalkan gemuk ya, gemuk. Oh, Gemak. anak puyuh. Itu sudah saya perkenalkan ke ini. Ada juga mungkin teman yang baru ini mengenalkan dengan tikus putih. Nah, itu memang benar-benar dia takut sekali, tapi dengan kelamaan akhirnya dia tahu, oh ini ternyata teman saya. Nah, jadi kayak gitu. Begitu pula dengan apa? Sama manusia. DE nek karo manusia, dia sama orang-orang itu juga takut ya. Sama orang yang belum kenal sih takut. Kecuali kalau sama-sama anak kecil, dia manut. Kalau anak kecil dia diem. Cuman kalau sama orang dewasa dia mesti udah tahu mukanya. Serem atau bukannya serem, akhirnya dia takut. Itu yang buat dia takut seperti itu. Mungkin itu adalah ancaman buat saya, akhirnya dia takut. Itu seperti itu. Jadi mungkin teman-teman itulah 5 kebiasaan dari monyet yang teman-teman pengen belum ketahui, dan ini hanya sharing aja karena kebetulan saya sudah pernah pelihara selama kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau yang pengen pelihara mungkin itu bisa jadi referensi, mungkin 5 kebiasaan hal-hal monyet yang belum diketahui dari dari pemilik monyet pemilik monyet lah ya. Jadi seperti itu mungkin teman yang belum tahu. Jadi jangan taunya itu cuma monyet itu makanannya paling cuma buah, pisang, gini itu cuma itu, belum tentu. Terus monyet itu yang penting dikasih makan hidup. Monyet itu dia butuh yang namanya interaksi, dia butuh yang namanya waktu. Jadi sebelum kalian punya monyet itu harus punya waktu dulu. Apakah saya bisa tiap hari ketemu terus dengan monyet? Itu itulah kebiasaan monyet yang mungkin teman-teman pengen tahu lah. Oke, jadi itu saja video dari saya. Mungkin jangan lupa juga teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain seputar tentang monyet, bagaimana cara ini monyet. Sangat cocok lah bagi para pemula yang pengen pelihara monyet seperti ini, monyet yang rata-rata harganya masih relatif murah, kemudian perawatan juga masih relatif lebih mudah daripada yang big size yang besar-besar seperti itu. Oke, konten lainnya juga jangan lupa like, subscribe video kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.